Halo ayah bunda, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, sebuah tanggung jawab besar bagi kita semua sebagai orang tua, bagaimana cara kita melindungi anak-anak dan seluruh anggota keluarga dari bahaya khamr atau minuman beralkohol. Ini bukan sekadar larangan, tapi tentang membangun benteng pertahanan terkuat dari dalam rumah kita sendiri. Mari kita mulai. Pondasi pertama dan terpenting adalah menjadi teladan. Anak-anak adalah peniru ulung. Mereka lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan hanya dari apa yang kita katakan. Jadi, tunjukkan pada mereka bahwa hidup itu bisa sangat seru, bahagia, dan penuh warna, tanpa setetes pun alkohol. Rayakan kesuksesan, hadapi kesedihan, dan nikmati waktu bersantai bersama keluarga dengan cara-cara yang sehat. Ketika mereka melihat kita bisa mengatasi stres atau merayakan momen bahagia dengan segelas jus segar, secangkir teh hangat, atau sekadar berkumpul dan tertawa bersama, mereka akan belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari botol. Ini adalah pelajaran paling kuat yang bisa kita ajarkan, yaitu dengan cara hidup kita sendiri. Tunjukkan bahwa pilihan kita untuk tidak minum adalah sebuah keputusan sadar yang membawa kebaikan, bukan sebuah kekurangan. Selanjutnya, mari kita bangun jembatan komunikasi yang kokoh. Seringkali, anak-anak mencoba hal-hal terlarang karena rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, atau karena mereka merasa tidak punya tempat untuk bertanya dan bercerita. Jadikan rumah kita sebagai zona aman, sebuah pelabuhan di mana mereka bisa menumpahkan segala isi hati tanpa takut dihakimi. Dengarkan cerita mereka, baik itu tentang prestasi di sekolah maupun tentang masalah dengan teman-temannya. Tanyakan pendapat mereka tentang berbagai hal, termasuk tentang alkohol yang mungkin mereka lihat di film atau di lingkungan sekitar. Ketika komunikasi berjalan dua arah dan penuh empati, mereka akan lebih percaya untuk datang kepada kita saat menghadapi dilema, alih-alih mencari jawaban di tempat yang salah. Ingatlah, dialog yang terbuka adalah kunci untuk memahami dunia mereka dan membimbing mereka dengan lebih baik. Edukasi yang tepat sesuai usia juga memegang peranan krusial. Jangan menunggu sampai mereka remaja untuk membicarakan bahaya khamr. Mulailah sejak dini dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Untuk anak kecil, kita bisa menggunakan analogi sederhana. Misalnya, dengan menjelaskan bagaimana alkohol bisa merusak tubuh sama seperti makanan basi, membuat perut sakit. Jelaskan bahwa tubuh kita adalah amanah yang harus dijaga. Seiring bertambahnya usia, kita bisa memberikan informasi yang lebih detail dan berbasis fakta. Bicarakan tentang dampak buruknya bagi kesehatan otak yang masih berkembang, risiko kecanduan yang mengintai, serta bagaimana alkohol bisa merusak fungsi hati dan organ penting lainnya. Kita juga bisa membahas dampak sosialnya, seperti bagaimana alkohol bisa menyebabkan seseorang kehilangan kendali, membuat keputusan buruk, dan bahkan membahayakan diri sendiri serta orang lain. Gunakan berita, film, atau cerita sebagai studi kasus untuk memulai diskusi. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membekali mereka dengan pengetahuan yang kuat agar bisa membuat pilihan yang cerdas dan bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri. Namun, hanya melarang saja tidak cukup. Kita perlu mengisi kekosongan waktu dan energi mereka dengan hal-hal yang positif dan membangun, libatkan anak-anak dalam kegiatan yang mereka sukai dan yang bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka. Apakah itu olahraga, seni, musik, kegiatan keagamaan, atau menjadi relawan. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya menyibukkan mereka, tetapi juga membantu mereka menemukan jati diri, membangun karakter yang kuat, dan mendapatkan lingkungan pertemanan yang
positif. Ketika seorang anak memiliki passion dan merasa berharga atas pencapaiannya, ia tidak akan mudah terpengaruh oleh ajakan negatif dari teman-temannya. Mereka belajar mencari validasi dan kebahagiaan dari dalam diri, bukan dari pengakuan semu yang ditawarkan oleh sebotol minuman keras. Mereka akan memiliki tujuan yang lebih besar, yang membuat godon-godon kecil seperti alkohol menjadi tidak relevan. Dan yang terakhir, namun tak kalah penting, adalah menciptakan lingkungan keluarga yang hangat, suportif, dan penuh kasih sayang. Rumah harus menjadi tempat di mana setiap anggota keluarga merasa diterima, dihargai, dan dicintai tanpa syarat. Sebuah tempat di mana mereka bisa pulang dan merasa aman setelah seharian menghadapi dunia luar yang terkadang keras. Konflik dalam keluarga itu wajar, tetapi cara kita mengelolanya dengan baik adalah kuncinya. Tunjukkan cinta melalui pelukan, kata-kata penyemangat, dan waktu berkualitas yang kita habiskan bersama. Makan malam bersama, tanpa gangguan gawai, liburan sederhana, atau sekadar mengobrol santai sebelum tidur, bisa memperkuat ikatan emosional kita. Keluarga yang solid dan penuh kehangatan adalah benteng pertahanan terbaik. Ketika anak merasa dicintai dan menjadi bagian dari sesuatu yang kuat, mereka akan memiliki fondasi emosional yang kokoh untuk menolak segala pengaruh buruk dari luar. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati ada di tengga-tengga keluarga mereka. Jadi, ayah bunda, melindungi keluarga dari bahaya khamr adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen kita semua. Ini adalah kombinasi dari menjadi panutan yang baik, membangun komunikasi yang jujur, memberikan edukasi yang tepat, mengarahkan mereka pada kegiatan positif, dan menyirami rumah kita dengan cinta serta kehangatan. Ini adalah investasi terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Mari kita bangun generasi yang sehat, kuat, dan cerdas, yang mampu berkata tidak pada hal-hal yang merusak. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita semua dalam mendidik anak-anak. Jangan lupa bagikan video ini jika dirasa bermanfaat, dan tuliskan pengalaman atau tips ayah bunda di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.